Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali melalui YouTube Kongregasi OSF Sibolga. Kami sampaikan salam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua yang aktif mendengarkan renungan ini. Semoga kita selalu mengalami sukacita, bahagia, dan damai sejahtera. Pada hari Minggu Prapaskah yang kelima dalam tahun liturgi, umat Allah merenungkan Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai 33, yaitu tentang Yesus memberitakan kematiannya. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil hari ini kita melihat bagaimana saat Yesus tiba. Saatku telah tiba, Putra Manusia akan dimuliakan. Saat apa maksudnya? Yaitu saat Yesus dimuliakan di kayu salib. Saat dia dibunuh dan dicerca banyak orang. Meski saat itu sudah dirasakan lama sebelumnya, karena itu merupakan resiko Tuhan Yesus menjalani kehendak Bapa. Tetapi waktu saat itu sungguh dekat, membuat Yesus tergetar. Kemanusiaannya berontak kepada Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Pergulatan batin Yesus akhirnya memenangkan kehendak Bapa, yaitu Dia yang menanggung semua resiko salib itu. Itulah sebagai bukti ketaatan Yesus kepada Bapanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi pesan Injil hari ini untuk kita? Hidup kita akan punya arti jika manusia mampu menyerahkan seluruh hidupnya secara total kepada Allah. Hidup manusia hanya memiliki arti di dalam Tuhan. Yesus mengajak manusia beriman untuk tetap membangun kehidupan yang sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan, si pemilik kehidupan. Hidup kita menjadi persembahan bagi Tuhan. Yesus mengajak kita untuk meninggalkan ego kita, berani meninggalkan segala ketamakan, keserakahan pribadi, dan belajar untuk berbagi serta peduli terhadap sesama yang membutuhkan. Masa Prapaskah ini menjadi masa dan kesempatan baik dalam membangun semangat belas kasih dalam kehidupan kita. Yesus menghendaki agar hidup kita bermanfaat bagi sesama, maka dibutuhkan keberanian dan pengorbanan, bahkan mempertaruhkan nyawa demi tegaknya kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kenyataan hidup, kerap kali kita menjauh dari kehendak Allah dan menghendaki proses pertumbuhan kita. Kita menginginkan kesuksesan tanpa kerja keras, tanpa proses, tanpa perjuangan, dan tanpa pengorbanan. Kita terbelenggu oleh keinginan duniawi sehingga kita menjauh dari kehendak Allah. Agar hidup bermanfaat bagi orang lain, kita harus mampu memproses diri dan belajar taat serta siap untuk dibentuk oleh rahmat Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
dalam Injil hari ini yang kita renungkan pada masa Prapaskah yang kelima ini. Yesus menyebut dirinya sebagai biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati agar menghasilkan buah melimpah. Menjadi biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati adalah sebuah proses untuk menjadi berguna bagi orang lain, seperti biji gandum yang harus mati untuk menghasilkan buah. Demikian pula kita, untuk menjadi berguna bagi orang lain, kita harus mampu mematikan segala kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri. Maka untuk itu saya menawarkan 3 refleksi untuk kita. Yang pertama, apakah aku pernah mengalami kesulitan hidup yang sangat berat sehingga aku merasa tidak berdaya? Apa solusi yang saya lakukan? Kedua, beranikah aku memanggul salib dalam mengikuti Yesus dalam hidupku? Ketiga, apakah saya bersedia datang kepada Yesus untuk memperoleh kekuatan? Untuk itu, saudara-saudari yang terkasih, akhir renungan ini saya mengajak kita untuk siap sedia membuka diri untuk diproses dan dibentuk oleh rahmat Tuhan dengan mati bagi diri sendiri dan hidup bagi sesama. Masa Prapaskah ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk merefleksikan kehendak Allah atas kita dan menjadi berguna bagi sesama. Semoga ya amin. Tuhan memberkati. Shalom.